Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, para pencinta ilmu yang insyaallah semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah mengawali majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang Allah ridha, sehingga di penghujung umur kita sangat berharap kepada Allah husnul khotimah, sebaik-baik akhirat insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berbahagia, kita menyambung kaji kita minggu lalu sebuah hadis yang panjang, ya, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa seseorang. Kita dah bincang, ya, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang beriman. Sebuah hadis yang panjang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Al-Bara bin Azib, di mana beliau berkata, pada satu hari mereka duduk di kuburan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dah bahas ceritanya bagaimana orang beriman itu meninggal sangat baik. Lalu sekarang bagaimana pula kalau orang kafir meninggal, orang ahli maksiat? Kita berharap jangan sampai. Saya ulang balik, kita sangat berharap jangan sampai kita meninggal su'ul khotimah, seburuk-buruk akhirat. Subhanallah, subhanallah min zalik. Dikatakan apa? Sesungguhnya ketika orang kafir itu menghadapi akhirat, meninggalkan dunia, maka para malaikat turun kepadanya dengan wajah yang hitam, dengan membawa cairan. Jadi kalau orang beriman, malaikat wajahnya putih, berseri-seri. Jadi kita tidak takut menghadapinya. Kenapa? Karena wajahnya tak seram dan membawa minyak wangi dari surga dan kain kafan dari surga. Nah, orang yang ahli maksiat, orang yang kafir, itu juga dibawa kain kafan, tapi kain kafan dari neraka, dan ada juga cairan, bukan wangi tapi busuk. Saya mau jelaskan sedikit biar kita paham apa bedanya kafir dengan kufur. Kan dekat-dekat tuh, satu kafir, satu kufur. Bedanya tipis kan, kafir, kufur. Kalau secara makna sama, engkar. Cuman saya mau jelaskan,
Ya. Kalau kafir, saya jelaskan maknanya dulu. Karena terkadang orang salah paham. Itu gunanya kita mengaji, belajar, biar paham. Sehingga kalau ada orang cakap, kau kafir, kita langsung paham maksudnya. Jadi kafir ini makna aslinya itu menutup, tertutup. Jadi orang kafir artinya hatinya tertutup menerima kebenaran Islam, itu namanya kafir. Kalau orang, jadi bahasa orang putih kan cover, jadi cover juga, dia sebagai penutup lah. Orang masalah pakai itu cover, itulah kafir. Kafir itu penutup. Jadi ketika saya mengatakan pada orang kafir, kau kafir, artinya engkau tertutup menerima kebenaran Islam. Sebenarnya bukan bahasa kasar itu. Saya rasa tidak mungkin Allah menggunakan bahasa kasar, ya kan? Kalau kita mau lihat, mau jujur, Allah kan maha baik, maha lembut, maha pengasih, maha penyayang katanya. Tak mungkin dia gunakan bahasa kasar. Cuman kita yang anggap itu kasar, sebenarnya bukan. Karena kafir itu artinya penutup. Nah, itu satu. Jadi kalau kafir itu identik dengan orang yang bukan Islam. Paham kan? Itu kafir. Selalunya itu kita bisa sebut kafir, itu bukan Islam. Selalu gitu. Artinya kalau kafir di sini dia engkar daripada Allah. Dia tidak percaya Allah itu satu, Allah dua, ketiga, lebih kurang itulah. Dia tidak percaya Allah itu satu. Makanya kafir. Kalau kufur, dia percaya dengan Allah, cuman dia engkar kepada perintah Allah. Orang sebut apa? Kufur nikmat. Jadi kalau kafir itu engkar kepada adanya Allah. Kalau kufur, engkar kepada perintah Allah. Ini masih Islam. Jadi kalau kufur itu masih Islam dia engkar kepada perintah Allah. Kalau kafir, ingkar kepada Allah. Beza lagi. Tak mulai paham kan itu? Oke, supaya jangan salah paham. Jadi kalau ada orang sebut saya, ini contoh. Sekarang ada katalah seorang pendeta, seorang pastor, ya kan? Atau Sami Buddha yang mengatakan sama saya, awak kafir. Saya tak marah. Karena memang saya tertutup dari menerima kebenaran agama mereka. Ya kan? Itu kan sebenarnya tidak marah. Karena memang saya kafir kan dari ajaran mereka. Sebaliknya mereka juga tak boleh marah kalau disebut kafir. Cuma kita dah terbiasa anggap kafir itu kasar, betul lah, begitulah. Sebenarnya tidak. Karena itu bahasa Allah pasti lembut. Ya. Itu saya jelaskan dulu. Jadi ketika orang ahli maksiat meninggal dunia, termasuk orang kafir dan orang kufur itu, malaikat maut datang dengan wajah yang sangat seram, membawa cairan yang sangat busuk dan kain kafan dari neraka. Lalu dia berkata apa? Wahai roh yang jahat, keluarlah menuju murka dan amarah Allah. Lalu dicabutlah roh itu. Macam mencabut ini, tahu tak orang mancing? Orang mancing tu cabutnya macam mana? Sentak kan? Sentak habis begitulah. Beza dengan orang mukmin kalau meninggal pelan, macam air pahit keluar dia. Lancar aja, kan gitu. Kalau orang kafir macam sentak tali pancing, mana ada orang sentak tali pancing, mana ada slow motion, ya kan? Lah, mana ada, mestilah, gitu. Sehingga terputus semua urat-uratnya itu, tubuhnya itu. Kemudian para malaikat mengambil ruh ini, lalu dibungkus di kain kafan,
yang dari neraka tadi, panas minta nauzubillah min zalik, dan baunya busuk. Lalu malaikat membawa roh itu naik, melewati beberapa kelompok. Sama, jadi kalau orang mukmin ditanya juga tuh, karena rohnya itu kan wangi, itu kalau orang beriman wangi. Ditanya sama malaikat, "Mahazihi roh, ini roh siapa?" "Roh fulan ibnu fulan." "Oh, ini roh si fulan ibnu fulan. Hadza roh taibah, ini roh baik, ini wangi." Begitu juga, ini roh yang busuk. Malaikat pun tak boleh tahan, baunya sangat, sehingga bertanya, "Mahazihi roh, ini roh siapa ni? Bau betul lah, busuk benar, busuk betul." Malaikat cakaplah, "Ini roh si fulan, si fulan." Gitu. Lalu roh ini naik sampai ke langit dunia. Nah, ini di sini masalah. Jadi ketika kalau roh orang beriman, saya selalu bandingkan gitu, bila sampai langit dunia, pintu langit dibuka pintu langit sampai kehadiran Allah. Allah kata apa? Uktub illiyin. Ingat, uktub illiyin, tulis namanya dia illiyin. Jadi orang-orang beriman itu ahli surga, itu namanya sudah ada dicatat sebagai ahli surga, nama tempatnya illiyin. Berbeza dengan ini. Ini roh begitu diangkat, pintu langit tertutup. Ini yang Nabi bacakan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 40. Nanti boleh buka, siapa yang ada handphone, cari Quran surat Al-A'raf 40, nanti kita bincang ayat itu. Jadi ketika itu Nabi baca ayat ini, la tufattahu lahum abwabus sama, Allah tak buka pintu langit. Kata Allah, uktub sijjin. Jadi kalau orang beriman tempatnya illiyin, orang kafir, orang ahli maksiat tempatnya sijjin. Sijjin namanya. Ya. Lalu dilemparkan roh itu. Karena Allah pun tak mau tengok tu roh. Tak mau tengok. Kemudian setelah ditulis namanya di sijjin, lalu ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Macam orang beriman kita tanya juga, "Ma rabbuka, man dinuka." Jika orang beriman dia boleh jawab. Nah, kalau orang ahli maksiat bila ditanya, atau orang kafir, orang kufur bila ditanya, "Ma rabbuka?" Jawabnya apa? "La adri." "Ana la adri." Itu aja. Aku tak tahu. Jawabnya aku tak tahu. Saya kira kita pun kalau kita cakap dengan isteri, semua tak tahu Jona. Tak darah tinggi kita. Ya kan? Asal tanya tak tahu. Kita pun meradang. Sama lah malaikat tu saya tanya, "Ma rabbuka?" Tak tahu juga. "Siapa Tuhan kau?" Tak tahu. "Apa agama kau?" Tak tahu. Apa tak meradang malaikat? Lalu ada satu suara mengatakan apa? Kazabta abdi. Kalau orang beriman, ada suara mengatakan sodaqta amri, abdi, hambaku benar. Kalau ini kazabta, bohong dia. Gitu. Marah dia juga. Bohong. Kazabta abdi, bohong. Lalu disempitkan kuburnya itu, saking sempitnya bertemu tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan. Itu bagi ahli maksiat. Beza kan kalau orang beriman, orang yang banyak amal soleh, itu kan kuburnya lapang kuburnya sejauh mata memandang, dan kubur itu laksana taman-taman surga, min riyadil jannah. Berbeza dengan ini, orang kafir, orang kufur, ahli maksiat, kubur itu bagaikan jurang-jurang neraka. Kemudian ditanya juga, siapa laki-laki yang kau nampak itu? Dia tak tahu. Kalau orang beriman dia tahu, huwa Rasulullah, itu Rasulullah. Tapi dia memang tak tahu, karena tak pernah baca selawat, tak pernah datang mengaji, tak pernah belajar. Jawabannya tak tahu semua. Lalu
didatangkan seorang yang wajahnya sangat buruk, sangat seram. Ya, kalau orang beriman, wajah tampan, ya kan? Siapa itu? Anak amal soleh, aku amal soleh. Ini pun di kawan juga, ada teman juga, tapi bukan amal soleh, amal salah. Sahabatku yang berbahagia, begitu ngerinya, udahlah kubur sempit, kita merasa dalam jurang neraka, kiamat itu terasa lama sekali. Oke, itu keadaan. Saya selalu mengatakan, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah, kuburnya lapang, dimudahkan segala soalan dalam kubur. Nah, tadi saya katakan apa? Kita akan bahas surat Al-A'raf ayat 40. Silakan yang ada handphone boleh buka. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tadi baca ayat ini. Coba kita tengok ayat ini. Al-A'raf ayat 40. Jadi kalau nanti di rumah boleh ada tafsir, boleh buka lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Subhanallahu azim. Ini dia. Ini orangnya. Jadi kita tengok siapa orangnya, ini dia. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Mereka adalah orang-orang yang memperolok-olokkan, suka mempermainkan, suka memperlekehkan ayatina, ayat-ayat kami. Okey. Apa maksudnya ayat kami? Itu dulu. Ayat ini dalam bahasa agama artinya tanda. Jadi kalau dalam Quran kita baca ayat, kalimat ayat, dikatakan apa? Wastakbaru innal ladzina kazzabu bi ayatina, maksudnya apa? Mereka memperolok-olokkan ayat kami, maksudnya tanda-tanda kebesaran kami. Ayat Allah itu ada dua, ya. Jadi kalau orang bertanya, kita mulai tahu berapa jumlah ayat Allah. Itu. Jangan kita anggap jumlah ayat Quran. Ini ayat dalam pandangan agama, artinya tanda. Ada dua. Ayat Allah ini dua. Satu ayat yang diucap, namanya Quran, firman. Yang satu lagi ayat yang dicipta. Yang dicipta namanya alam. Itulah ayat Allah. Dua. Satu ayat yang diucap, kalamullah, Al-Quran. Yang satu lagi ayat yang dicipta, alam dan segala isinya. Nah, dikatakan apa? Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Mereka mempersendaguraukan, memperlekehkan ayat-ayat Allah termasuk Quran dengan penuh kesombongan. Wastakbaru anha, sombong. Contoh, pernah dengar tak gini? Ini kita jumpa kawan lah nih, kawan. Bang, atau kita panggil abang lah, bang. Kita kawan lama bang, bukan baru. Dari kecil kita kawan. Saya pun dengan abang dan macam adik-beradik. Biasa kan cakap gitu. Bila lagi abang nak solat, kita menasihati dia. Itu perintah Allah tidak? Saling menasihati perintah Allah tidak? Perintah Allah kan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling beri nasihat dalam perkara kebaikan dengan sabar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara kebaikan. Jadi kita beri nasihat karena ada perintah Allah. Okey, apa dia cakap?
Aku walaupun tak solat, aku tak kacau orang apa. Tu, tengok keluar kalimat. Aku walaupun tak solat, tapi aku tak kacau orang. Aku happy aja aku. Engkau yang sibuk. Aku relax aja. Tengok. Wastak baru anda dengan penuh kesombongan. Betul kan? Hati-hati. Kita jumpa orang macam ini. Kau tengok kawan tu solat ke masjid tunggang tunggik, apa ada? Ngata orang juga. Ada kan gitu? Aku walaupun solat tapi aku tak kacau orang, aku tak suka fitnah orang, tak suka macam-macam. Aku relax aja. Itu. Padahal itu kan perintah Allah, solat. Kau tengok pergi London boleh, pergi Australia boleh, pergi Jerman boleh. Bila lagi kau nak pergi Mekah, pergi haji? Aku haji ni tak main lah. Belum seruan. Quran tu dah seru apa? Ya kan? Tapi itulah kesombongan itu. Dan saya ingin katakan apa lagi, macam puasa, nanti banyak kita jumpa. Kau tak puasa ke? Kau ni apalah, Ramadan tak pernah puasa, bukan satu. Kau kecoh pasal apa? Dia pakai ayat yang mestinya tidak boleh dipakai oleh orang Islam. Itu ayat untuk orang kafir. Apa dia cakap? Tidak ada paksaan dalam agama. Itu dia. Ya kan? Itu keluar kalimat la ikraha fid din, tidak boleh paksaan dalam agama. Itu ayat bukan untuk orang Islam. Artinya tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya orang bukan Islam tak dipaksa masuk Islam. Engkau dah masuk orang Islam apa? Jadi ayat kadang-kadang lebih sedih apa? Ya, tapi engkau raya mau puasa tanda, dia kata lakum dinukum waliyadin. Senang dia cakap lakum dinukum waliyadin, agamaku, agama engkau. Kan berfikir kita, ini orang ini Islam atau tidak? Kalau dia Islam, dia tak mungkin pakai lakum dinukum waliyadin. Karena ayat itu bukan untuk orang Islam. Kan? Coba perhatikan, lakum dinukum waliyadin, bagi aku agamaku. Kan jelas Islam. Bagi engkau agama engkau, berarti kan bukan Islam. Dia pakai ayat itu pula. Tak faham. Nah itulah guna tak belajar. Yang lebih parah saya katakan, yang lebih teruk lagi ada. Apa dia? Seorang laki-laki mengatakan begini, aku walaupun banyak dosa, walaupun banyak maksiat, nanti di akhirat kan relax lah. Neraka apa takut, bukan seorang masuk ramai apa, tengok. Dia bukan takut, bukan neraka, bukan dia gerun, bukan dia takut, malah dia happy. Bukan aku seorang masuk neraka. Sana pun banyak member. Ya kan? Artis-artis popular pun banyak kat sana. Apa kau susah? Lainlah kalau aku seorang. Dia tak ada gerun dia. Tak ada takut. Sampai dia bilang apa? Jangan-jangan nanti kan Allah marah dengan aku. Sekali Allah suruh malaikat baling aku ke neraka. Sekali malaikat baling, sekali baling terkuat tau. Bila terkuat, lepas neraka, masuk surga. Senang cakap begitu. Inilah yang dimaksud ayat itu. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Mereka memperlekehkan, mereka mempersendaguraukan, mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan penuh kesombongan. Apa yang terjadi? Inilah kata Nabi yang dibaca tadi. Apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Kata Allah, aku takkan buka pintu langit buat dirinya. Itu hati-hati. La tufattahu lahum abwabus sama. Aku takkan buka pintu langit buat dirinya. Maknanya apa itu? Menurut ahli tafsir, Dua. Satu, setiap doa yang dia panjatkan kepada Allah,
atau setiap doa yang kita nak mintakan untuk dia, hati-hati, itu tidak pernah sampai pada Allah, tertutup pintu langit. Nah itu kasihan kan, tengok dia meninggal, kita pun kadang-kadang datang doakan dia, semoga Allah ampunkan dia, tapi masalahnya tidak sampai kepada Allah, tertutup pintu langit. Ya, tertutup pintu langit. Itu satu. Jadi doanya tak pernah sampai, dan doa kita untuk dia pun tak sampai. Ya. Nah, yang paling tegas apa di situ? Jelas ayatnya. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Itu jelas ayatnya. Dan kata Allah, aku tidak akan masukkan dia ke surga sehingga unta boleh masuk lubang jarum. Bayangkan. Itu tegas. Artinya Allah dah murka lah. Kita dulu, satu contoh, isteri melawan, kita marah memang. Anak melawan, kita marah memang. Tapi kalau isteri memperlecehkan kita, itu lain lagi marahnya. Ya kan? Isteri melawan, isteri bantah, kita marah. Tapi kalau dia memperlecehkan kita, depan kita dia pegang tangan laki-laki lain, macam mana? Itu kan memperlecehkan kita tu. Bukan melawan, memperlecehkan itu. Memperlecehkan kita, ya kan? Depan kita pula dia panggil darling pula lawan tu. Ya kan? Jumpa mantan dia, jumpa kekasih, dia panggil darling pula. Depan kita pula tu. Apa kita tak mengamuk? Itu memperlecehkan. Lain. Allah mengatakan apa? Aku takkan masukkan dia ke surga sehingga unta boleh masuk lubang jarum. Macam mana tu? Ya kan? Nah, sementara kita, ya kita macam mana pun doakan. Yalah, tak doa apa kata orang, kan gitu. Kena solatkan, tak solat apa kata orang. Tapi itulah kenyataannya. Kita banyak jumpa orang macam ini, banyak sekali. Ya. Yang seolah-olah tidak takut neraka. Bila cakap, yalah kau ingatlah kubur. Dia cakap apa? Alah, kubur masing-masing apa? Kau jaga kubur kau, aku jaga kubur aku. Orang bagi tahu baik-baik. Ada tak orang cakap gitu? Jaga kubur masing-masing. Saya selalu mengatakan, pasal jaga kubur masing-masing lah kita saling menasihati. Kalau boleh kubur ramai-ramai, senanglah. Kau cari satu lubang dengan ustaz, dengan Pak Haji, dengan Pak Imam, satu lubang dengan dia. Nanti datang malaikat tanya, kau sound Pak Haji. Pak Haji, tolong jawab. Nah, kan? Ini masalahnya bukan boleh satu lubang. Masalah sudah bagi dinasihati, tapi itulah. Dia tidak gerung. Dia tak takut. Dia ingat kubur tu main-main. Ya? Oleh karena itu, sahabatku, jangan. Saya selalu mengatakan, saya yakin bukan kita, tapi mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, ya, bila disuruh solat, ada jawabannya itu. Dia tak solat satu masalah, ya, dia tak solat satu masalah, dosa besar. Tapi dia memperlekehkan, itu yang Allah marah. Aku tak solat pun happy, aku tak kata, itu yang Allah marah. Kau tak solat satu masalah lah, ya kan? Tapi memperlecehkan, itu yang masalah besar. Yang kau kepo pasal apa aku tak solat? Rugi ke engkau? Tengok. Engkau yang tunggang-tunggik solat, berapa gaji? Kau tengok kau pun merempat juga apa? Tengok. Seolah-olah solat tu untuk cari duit, ya kan? Tidak. Nah ini yang harus dihati-hati. Dia buat maksiat satu hal, tapi memperlekehkan itu yang berat betul dosanya. Jangan main-main. Jangan main-main. Ya kan? Ketika disuruh solat, okey.
Mungkin dia cakap, aku bukan tak mau solat, doakanlah aku supaya hidayah turun padaku. Kan sedap, ya kan? Kita pun doakan dia. Tapi bangsa itulah, aku tengok engkau pun solat pun tunggang-tunggik, aku tengok hidup kau gitu juga. Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Jadi itu surat. Ada yang lebih teruk lagi. Surat Al-A'raf juga. Siapa mereka ni? Surat Al-A'raf 179. Ya, silakan buka. Ini hati-hati orang macam ini. Jangan sampailah ayat ini kena dengan keluarga kita. Bismillah. Ini sampai Al-A'raf 179. Jadi buat Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jins wal ins. Sesungguhnya penghuni neraka itu kebanyakannya jin dan manusia. Ya. Penghuni neraka kebanyakan jin manusia. Siapa dia? Ini satu. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi tidak punya perasaan. Dia punya hati tapi tak punya perasaan. Seolah-olah tak perlu Allah, begitulah. Bagi dia Allah tidak penting. Padahal dia dah tengok si Anu meninggal, minggu lalu si Anu meninggal. Tak ada perasaan bahwa dia akan mati juga. Itu tak ada perasaan begitu. Itu dia. Punya hati tapi tak punya perasaan. Agama sebagai identiti cukup dalam IC, paspor, buku nikah Islam. Sudah selesai. Ya, lebih sedih apa? Saya tengok orang nikah. Ya sedih lah pula, bukan tak sedih. Waktu nikah bukan main. Dia punya mas kahwin, seperangkat alat solat, baguslah orang bantai lah situ. Mas kahwin seperangkat alat solat, boleh Quran, baguslah. Habis itu dinasihati ustaz, ya kan? Bagus. Lepas nanti depan tu dah mulai pula si berjoget sana berjoget sini. Apalah orang barulah cerita agama, dah buat maksiat. Banyak tu kan? Itu. Ini saya tak tahu ni apakah termasuk memperlekehkan atau tidak, wallahu alam lah. Baru aja ustaz menasihat tentang agama, bagaimana hidup rumah tangga, jangan jauh-jauh dari agama, kan gitu nasihat ustaz. Baru aja, tak sampai 5 minit. Naik kodi balik je, mulai pusing lagu dangdut, mulai joget sana, joget sini, kan? Allahu Akbar. Itu punya hati, tak punya perasaan. Jadi Islam itu buat apa? Itu. Seolah tak perlu Allah di situ dia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi tak punya perasaan. Apa lagi? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tak melihat. Artinya apa? Tidak melihat kebenaran. Mestinya dia tahulah pergantian siang dan malam, perputaran matahari, bulan, itu kan pasti ada yang mengatur. Kalau tak ada yang mengatur, pasti dah accident terjadi itu. Dan itu bukan kebetulan. Mestinya dia lihat keadaan. Punya mata tapi dia tak boleh melihat kebenaran. Apa lagi? Walahum azanul yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tak mampu mendengar. Artinya apa? Mendengar kebaikan. Kita akan jumpa orang macam ini. Apa dia? Kalau dengar orang mengaji atau di TV katakan ada acara musabaqah tilawatul Quran kat Malaysia kan, kadang-kadang dia tahan, dia robah channel, dia tak mau tengok.
diganti Tom and Jerry. Tahan nonton Charlie Chaplin, Tom and Jerry. Telinga dia tak boleh dengar orang mengaji, mata tak boleh tengok orang mengaji. Apa? Punya mata tapi tak mau lihat, punya telinga tak boleh dengar. Suara azan pun dia dengar tapi dia tak faham. Nah, apa yang terjadi? Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Dah start itu. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan binatang. Kan dah Allah marah. Ya kan? Ulaika kal an'am. Mereka itulah macam binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Kalau binatang dengan azan, kucing dengan azan, hayya 'alas solah, dia tak sembahyang, dia kucing. Yang kau orang Islam dengan azan pun tak sembahyang, apa beza dengan kucing? Lebih sesat kau dari kucing, kan gitu. Ya kan? Kucing tak solat wajarlah, tikus tak solat dengan azan wajarlah. Tapi kita orang Islam macam mana? Ulaika kal an'am kata Allah, balhum adall, bahkan lebih sesat. Bahkan lebih sesat. Ya. Ulaika humul ghafilun. Inilah balasan mereka orang-orang yang lalai. Sahabatku, penutup, mari saya ajak kita kembali merenung satu firman Allah dalam surah Al-Fussilat ayat 46. Kita tengok Quran aja. Al-Fussilat ayat 46 menjadi bahan renungan kita bersama. Jadi kita belajar beberapa ayat, ya kan? Menjadi rujukan kita. Ya. Dalam surah Al-Fussilat ayat 46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Man 'amila sholihan falinafsih. Barang siapa berbuat kebaikan, solat, puasa, sedekah, apapun kebaikan yang dia buat, sebenarnya kebaikan itu kembali kepada dirinya, kerana dia menerima pahala. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyaklah bekal kita. Jadi saya ingatkan, kita buat baik bukan untuk Allah, bukan. Kalau kerana Allah, iya niatnya. Kalau untuk Allah, bukan. Allah tidak perlu. Kan Allah Samad. Allah tidak memerlukan sesuatu. Kitalah yang perlu. Jadi semakin banyak, senang soalannya, kita perlu tak selamat di akhirat nanti? Jawapannya perlu. Bagaimana cara supaya kita selamat di akhirat? Tentu dengan memperbanyak amal soleh. Betul. Artinya untuk kita juga kan, kalau kita gunakan akal sehat, orang yang tidak siap untuk beramal soleh, saya tak tahu. Ini yang dikatakan punya hati tak punya perasaan, masuk tadi lah. Jadi setiap amalan yang kita lakukan itu, baik sedekah, baik apa, itu semua untuk kita. Solat kita tadi, duduk di sini, ini akan kembali kepada kita nanti, fadilahnya di akhirat. Sebaliknya dikatakan apa? Waman asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kembali kepadanya. Sungguh Allah tidak akan berlaku zalim. Nah, oleh karena itu, ingat ya, siapa buat baik, untuk dia juga kebaikan itu. Siapa berbuat jahat, kejahatan itu siapa? Kepada dia juga. Coba perhatikan doa Nabi Adam. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami.
Nabi Adam mengakui kalau dia telah menzalimi diri dia. Maksudnya apa? Dia sudah melanggar perintah Allah. Betul? Karena dia melanggar perintah Allah, dia mengakui bahwa dia telah menzalimi diri dia. Karena dia merasakan akibatnya. Yang heran apa? Orang zalim kepada kita, kita marah. Kawan zalim kepada kita, kita marah. Tapi kita sendiri menzalimi diri kita. Setiap maksiat yang kita kerjakan, setiap dosa yang kita buat, sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Semakin banyak kita bermaksiat, semakin banyak buat dosa, semakin banyaklah kita menzalimi diri kita nanti di akhirat. Sebaliknya, semakin banyak berbuat baik, semakin banyak beramal soleh, semakin banyaklah kebaikan yang kita terima di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Nanti kita jumpa lagi Jumat depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wajtanaba. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.